Sebuah kisah yang cukup mengerikan sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Kisah tersebut terjadi kepada satu orang wanita yang berstatus sebagai seorang janda dan dia bekerja sebagai marketing di perusahaan obat-obatan tradisional. Si wanita itu ditemukan sudah dalam keadaan yang mengenaskan. Dia mengalami banyak sekali luka sabetan yang bersarang di kedua belah dadanya. Dan urat pada bagian nadinya juga seperti sengaja dipotong agar lebih memastikan bahwa korban sudah dikirim ke tempat keabadian. Selain itu, korban juga meregang nyawa dengan keadaan yang tidak mengenakan sehelai pun busana. Di sebuah apartemen elit di kota Jakarta itu dia dalam posisi yang menungging dengan keadaan yang cukup memilukan. Diketahui bahwa si wanita ternyata dihabisi oleh seorang pria yang lebih muda darinya. Pria itu ternyata disewa oleh si wanita tersebut untuk sekedar melampiaskan nafsu birahi yang ada di dalam dirinya. Pria itu disewa oleh si wanita di sebuah aplikasi michat dan dijanjikan sejumlah uang dengan nominal yang cukup besar. Namun ternyata bukan kenikmatan yang didapat olehnya, melainkan si pria itu malah melakukan sebuah kejahatan yang sangat mengerikan dan merenggut nyawanya itu sendiri. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di situs berita, diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama lengkap Siska Icun Sulastri yang berusia sekitar 31 tahun dan bertempat tinggal di desa Wangureja di kecamatannya Lindung di Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Si wanita itu berstatus sebagai seorang janda yang sudah pernah menikah sebanyak 2 kali. Dan dia juga memiliki 5 orang anak yang semuanya tinggal bersama dengan mantan suaminya. Siska sudah merantau ke Jakarta sekitar 5 tahun yang lalu. Dia memutuskan pergi dari kampung halamannya untuk mencari sebuah pekerjaan di kota Jakarta. Hingga akhirnya dia kemudian berhasil menjadi seorang penjual yang hebat di sebuah perusahaan obat-obatan organik yang ternama. Dan karena hidupnya sudah berkembang sangat pesat, dia memilih menetap di sebuah apartemen mewah yang bernilai hampir sekitar 3 juta per bulan di kota Jakarta. Kehidupan sebagai seorang janda yang sudah lama ditinggal oleh suami, membuat Siska merasakan sebuah kesepian yang begitu teramat dalam di hidupnya. Dan karena sebuah dorongan hasrat yang pernah melakukan persetubuhan, Siska sering merasakan sebuah birahi yang tidak terkendali di dalam dirinya. Menurut keterangan dari sumber berita, Siska beberapa kali pernah memesan seorang pria muda, hanya sekedar untuk menemaninya di atas ranjang kasur. Siska kemudian membayar para pria itu, dan kesepakatan persetubuhan itu hanya terikat pada satu malam saja. Siska sebenarnya sudah memiliki seorang tunangan, namun dorongan nafsu itu ternyata tidak bisa hanya pada satu orang pria saja. Dan gairah seksual yang dialami oleh Siska memaksanya ingin melakukan hubungan badan itu dengan beberapa pria yang usianya terpaut jauh darinya. Hingga terpaksa dia harus menginstal sebuah aplikasi khusus dewasa semata untuk mencari para pria muda yang berada di aplikasi tersebut. Namun ternyata hal itulah yang menjadi malapetaka untuk dirinya, sebuah peristiwa yang tidak pernah dibayangkan oleh Siska dan itu merenggut nyawanya dengan begitu sangat tragis. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian seorang pria yang adalah kekasih dari si wanita itu sendiri. Pada saat itu dia berniat untuk menemui pacarnya karena tidak mendapat kabar sampai beberapa hari lamanya. Pacar dari Siska yang bernama samaran Wahyu tersebut mengungkapkan bahwa dia sempat merasa curiga dengan kondisi dari pacarnya. Wahyu beberapa kali mengirimkan sebuah pesan dan juga menelponnya, namun tidak kunjung mendapat balasan dari pacarnya. Kecurigaan itu juga menjadi bertambah karena setelah menghubungi beberapa teman dari pacarnya, mereka juga tidak mengetahui keberadaan pasti dari Siska. Wahyu kemudian memutuskan untuk mendatangi apartemen yang ditinggali oleh pacarnya itu, namun setelah dia berada di depan pintu dan memanggil namanya, Siska tidak kunjung untuk menjawab dari dalam kamar. Wahyu kemudian meminta kunci cadangan ke petugas keamanan di apartemen itu, dan setelah kunci itu dirinya dapatkan, dia melihat sebuah penampakan yang mengerikan dan terlihat
Menurut keterangan pelaku, sekitar hampir 1 jam mereka melakukan adegan panas itu di atas ranjang kasur. Dan setelah si wanita merasa sudah puas, dia selanjutnya terbaring di samping kasur dengan sangat kelelahan. Saat itu Hidayat kemudian meminta bayaran yang dijanjikan oleh Siska. Dia merasa bahwa tugasnya sudah selesai dan uang itu bisa segera diterima olehnya. Namun Siska memilih bungkam dan tidak menjawabnya hingga Hidayat seperti merasa dibohongi oleh si wanita dan dia kemudian memaksa Siska untuk cepat membayar uang dari kesepakatan tersebut. Pelaku kemudian melanjutkan keterangannya di hadapan petugas kepolisian. Dia menjelaskan bahwa karena kejadian itu yang akhirnya memaksa mereka untuk terlibat sebuah perdebatan. Siska mengatakan bahwa dia merasa kurang puas dengan pelayanan dari Hidayat hingga ingin dilayani lagi dan dirinya berjanji akan membayarnya setelah